Bapak Ibu sekalian, semuanya semangat hari ini. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, mari bangkit berdiri, bangkit semuanya. Kita ucapkan janji iman. Kita bawa Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita baca bersama-sama 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya ambil satu tema, hanya andalkan Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam kisah hidup kita, sebagai manusia tentunya kita pastilah ya, namanya masalah, namanya problem yang harus kita hadapi. Saya berkata dan mungkin hari ini, saya juga hari ini bersaksi ya. Banyak sekali kita melakukan dan kita berusaha untuk menyelesaikan, tidak ada salahnya kita selesaikan sendiri. Sembari kita berharap kepada Tuhan ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menilik kembali, mengapa Tuhan itu menciptakan manusia? Saya mengutip ya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi intinya itu kasih. Coba kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu mencintai ibunya enggak di sini? Pria, wanita, bapak, ibu semuanya. Cinta enggak? Coba dijawab. Cinta enggak sama mama? Hah? Cinta enggak sama? Coba dijawab. Hah? Mengasihi kan? Ya. Kalau saya perdalam lagi, mengapa kita mencintai ibu kita? Ya kan? Mungkin dia karena dia ibu kita. Oke, mari kita perdalam lagi. Mengapa kita mencintai ibu kita? Nah itulah kasih. Jadi ada yang disebut fingerprint. Ada yang disebut sidik kasih dari Allah. Karena Allah yang kita sembah kita tahu semuanya. Jangan sampai enggak ya. Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Sebenarnya bukan kita diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan ya. Ya iya juga kita diciptakan to worship memang. Kita diciptakan untuk menyembah. Tetapi lebih daripada itu. Kita manusia ini diciptakan untuk dicintai. Dan kita tidak bisa menolak itu karena tanda-tanda kasih itu ada di mana-mana. Jejak cinta itu ada di mana-mana. Kita sendiri juga bisa merasakan mengapa kita mencintai. Kenapa kita mengasihi orang tua kita? Ya timbul aja. Ibu, mengapa benar-benar mengasihi anaknya? Nah itu Bapak Ibu yang saya katakan jejak cinta, jejak kasih. Yaitu saya katakan fingerprint of love. Nah inilah kita semuanya. Jadi kalau ditanya mengapa kita hari ini ada, semua karena cintanya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan itu sangat-sangat punya potensi besar. Dia sangat-sangat berharap besar dalam kehidupan kita. Supaya kita tuh menjadi objek cintanya tuh. Kehadiran kita tuh menjadi objek cinta Tuhan. Keseharian kita, cara kita makan, cara kita bekerja, semuanya ingin dari Tuhan itu menjadikan tujuan kasihnya. Maka firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah. Memberikan pemberian secara khusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita berbicara mengenai upah, apa artinya upah itu? Upah itu adalah sebuah hadiah yang khusus telah disediakan. Sudah ada, tinggal diberikan saja. Itu namanya upah. Ilustrasinya mungkin begini. Ada seorang ibu dia punya hewan peliharaan, taruhlah anjing yang lucu toh. Dia cinta sekali dengan anjing ini. Satu kali anjing dicari di rumah tidak ada, hilang tuh. Lalu dia pasang sayembara, kalau itu boleh dikatakan sayembara. Dan isinya mungkin kira-kira begini, barang siapa yang menemukan anjing saya, hadiahnya 1 juta. Seneng toh. Maka orang yang mencari dan akhirnya menemukan itu anjing, dia bawa anjing, kasihkan ke dari situ ada alamat, dia kontak dan oke, mari datang kemari, bawa anjing itu diberikan. Maka secara otomatis kan, dia itu menjadi hak, menjadi upahnya. Sukacitanya itu diberikan kepada
orang yang menemukan. Begitu pula kita hari ini. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Orang yang benar-benar mencari Tuhan. Yang ada iman itu mau andalkan Tuhan. Memang kita bisa melakukan segala sesuatu mungkin ya. Kita lakukan sendiri. Tetapi ada satu momen Bapak Ibu. Kompleksitas yang begitu luas kan. Kadang-kadang gak masuk dalam pikiran kita. Disinilah saya belajar. Ibrani 11 ayat ke-6. Tanpa iman kamu gak mungkin berkenan kepada Allah. Maksudnya berkenan kepada Allah itu apa? Saya ini terjebak dalam pemikiran saya. Saya ini juga terjebak dalam cara saya untuk membuat saya berkenan kepada Allah. Padahal Tuhan bilang sederhana. Andalkan Tuhan, andalkan aku dalam hidupmu. Kamu loh aku cipta untuk aku cintai. Masa kamu tidak bisa melihat di kiri kananmu? Jejak kasihku itu ada. Kau bisa melihat bahkan hewan-hewan pun yang begitu buas pun ya bisa mengasihi anak-anaknya. Itu jejak dari mana kau pikir? Bukankah itu dari aku? Tadi loh Bapak Ibu, saya mampir di toilet kan. Belum saya selesaikan bisnis saya, itu ada bapak-bapak. Dia jalan pakai tongkat, dia cuci tangan, dia udah selesai dia punya bisnis. Tongkatnya itu jatuh. Dan Bapak Ibu harus ada di situ untuk melihat. Semua di toilet pria ini ya, melihat kotak jatuh tongkat Bapak itu. Semua menoleh. Dan Bapak Ibu tahu kan tujuan kita apa? Mau menolong kan? Saya gak mungkin bisa menolong karena saya belum selesai. Tapi ada orang cepat-cepat bantu. Angkat itu apa? Tongkat. Langsung dikasihkan Bapak dan Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya bilang, oh ternyata jejak kasih itu ada di mana-mana. Jadi wajar ya Tuhan itu ada. Tetapi bagaimana? Nah ini sekarang. Bagaimana caranya kita sudah tahu Tuhan itu ada. Yang Tuhan inginkan kita hanya mengandalkan Dia. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin kamu berkenan. Jadi bagaimana caranya saya itu berkenan pada Tuhan ya? Ini saya kepingin cerita, ayo kita bedah kata berkenan itu apa. Bapak Ibu juga salah kok menerjemahkan berkenan ini. Sama seperti saya. Karena yang disebut berkenan, apa yang kita lakukan? Oh ini berkenan atau tidak? Apa yang kita kerjakan? Oh ini berkenan tidak kepada Allah? Kita terjebak kepada kualitas pasti. Asal ada kualitas, itu Tuhan berkenan. Tetapi dengar baik-baik. Yang disebut berkenan di hadapan Tuhan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan kualitas dan kuantitas. Jadi yang disebut orang berkenan, manusia yang berkenan kepada Allah itu bukan tonjokan kualitas, tetapi ada jawaban. Orang yang berkenan artinya Tuhan tuh mau kita apa? Tuhan mau kita tuh hanya berpaling kepada Dia. Hanya mengandalkan Dia. Bapak Ibu punya urusan, andalkan Dia. Bukan saya bilang jangan pakai kekuatan, pakailah kekuatan, itu tidak ada masalah. Bukan saya katakan tidak boleh berpikir, pakailah pikiran kita, itu tidak ada masalah. Tetapi setelah itu serahkan kepada Tuhan. Buat apa? Untuk apa kita sekarang membuang waktu malam kita hanya memikirkan sesuatu? Cobalah. Andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa? Berikan beban hidup ini. Tuhan turutlah campur dalam hidupku. Setuju katakan amin. Bapak Ibu lihat saya. Ini air tidak penuh toh. Tidak penuh kan ini. Apa botol ini ya. Saya bisa pegang air ini. Gabriel bisa, kuat dia. Ivo kuat gak pegang air ini seperti saya memegang begini Ivo? Ya. Begitu pula kamu Siska. Kuat gak engkau untuk pegang air ini seperti ini? Begitu pula Bapak Ibu semuanya akan kuat pegang air ini. Kalau 1 menit. Jikalau
Air yang separuh, seringan ini, kuberikan kepadamu Gabriel. Dan saya minta kau, coba kau pegang seperti ini, 15 menit. Dan saya katakan kepadamu, Siska, cobalah kau pegang air ini, setengah jam. Apa yang terjadi? Otot, muscle kau akan contraction. Dia akan mengeluarkan enzim dalam ototmu. Dan engkau akan merasakan panas dalam tubuhmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iso kram awakmu. Kau tidak bisa menggerakkan tubuhmu. Begitu pula kehidupan kita. Bapak Ibu ngomong enteng Pak uripku. Iya, tapi masalahnya setengah jam kau pikirin terus. Kalau itu waktu dalam menit ya Bu. Bagaimana kalau kau pikir ini setengah tahun? Setiap malam kau pikir terus, kau bisa gila. Kalau otot ini mengeluarkan enzim dan akhirnya otot ini kram, karena kau tidak mungkin bisa tahan. Jadi, apa yang membuat kita tahan? Oh, Bapak Ibu, bukan bukan berat ringannya beban hidup kita. Tetapi bagaimana cara kita iman ini loh Bapak Ibu. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Kalau tidak andalkan Tuhan. Kalau tidak berpaling kepada Allah. Yang mengimani semua katakan amin. Boleh kita punya masalah. Mau besar mau kecil. Bapak Ibu sekalian, saya pun hari ini berani loh jamin. Kita mengangkat barbel sebesar apapun juga. Kalau itu cuma mengangkat dalam pool saja, pap, kita bisa. Tapi untuk bisa angkat dan bisa tahan, itu yang berat. Bagi saya, untuk bisa berpikir satu hari pun bisa mampu. Bapak Ibu juga bisa. Saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan. You have the ability to sustain, but only one day. Cobalah, go ahead. Sekuat apa kau? Peganglah beban hidupmu. Seperti air ini Eva. Kau pikir ini setiap hari. Kram pula otakmu. Kau tidak bisa berpikir lurus toh. Maka belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, nanti baca sendiri ya. Di 2 Tawarikh 16. Itu ada 2 tokoh. Nama Raja Asa dan Baesa. Ingat baik-baik ya. Raja apa? Asa dan Baesa. Tapi sebetulnya bukan Baesa. Sebetulnya itu Baasa. Jadi Bapak Ibu nangkep ya. Sebetulnya kembar nih orang. Hanya beda kerajaan aja. Jadi dia ini canggah dari Daud. Canggahnya Daud. Berarti cicitnya Salomo toh. Asa dan Baesa. Kedua orang ini ya punya kerajaan masing-masing. Satu kerajaan Israel dan satu kerajaan Yehuda. Paham ini kan? Karena terpecah jadi 2. Yang saya belajar dari 2 Tawarikh 16 ini begini. Raja Asa punya hal yang indah sekali. Karena dia tidak suka penyembahan berhala. Dan dia itu tumbangkan dan dia berangus semua penyembahan berhala. Paganisme itu dihapuskan di zaman Raja Asa. Nanti Bapak Ibu baca ya. Tetapi ini kecekluknya di sini. Ya, bukan 1 menit kecekluknya. Gak kuatnya itu kalau setengah jam megang begini itu loh. Sudah Bapak Ibu percaya sama saya, nanti di rumah coba sendiri. Meskipun aqua itu ringan atau seringan apapun, kalau kita terus begini terus Bapak Ibu, gak bakal kuat, kita tahan. Asa juga begitu. Dia jatuhnya itu pada tahun ke-36. Semua yang dia kerjakan itu sudah bagus loh Bapak Ibu.
Dia sudah lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya satu ya yang dia lakukan di tahun ke-36. Ini Asa luar biasa. 36 tahun dia memerintah kerajaan Yehuda. Tapi jatuhnya di sini. Dia merasa semua sudah bisa. Dia merasa semua sudah aman. Dia merasa semuanya sudah yang ke-36 tahun bukan masa yang pendek kan? Apa yang terjadi? Ketika ada ancaman untuk kerajaannya. Dan yang ngancam itu saudaranya sendiri. Bahasa tadi. Sudah 36 tahun dia berharap pada Tuhan. Pada tahun ke-36, kok bisa jatuh dia? Tidak minta tolong Tuhan, tapi minta tolong Raja Aram. Ben-Hadad. Celakanya lagi dia apa? Dia minta tolong dengan cara menyogok. Dia minta tolong Raja Aram, yang sekarang Syria itu, yang sekarang di Damaskus itu, Syria ini, di dunia modern. Dia minta tolong jagai kerajaanku Yehuda, dari saudaraku sendiri, dari bahasa. Kerajaan Israel dekat dengan kerajaanmu, kau di atas, sama-sama, tolonglah aku. Dan cilakanya apa? Dia sogok. Dia pakai perbadar rumah Tuhan, intinya begini, dia sudah tidak lagi andalkan Tuhan. Dan Tuhan ngomong apa? Saya kutip di ayat 9. Ayat 9 berkata begini, karena, Bapak Ibu perhatikan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Perhatikan, untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini, engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang, engkau akan mengalami peperangan. Ngerti enggak maksudnya apa? Kalau kita sudah gagal, tidak mau lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, Bapak Ibu pikir ya, urusan kita beres. Enggak. Beres hari ini, besok muncul lagi. Yang dimaksud hidupmu akan terus mengalami peperangan. Ya ini. Bahasa kita, gak ada selesainya. Bukan begitu? Bapak Ibu selesaikan masalah toh. Muncul lagi gak masalah itu? Kita selesaikan. Oh, pasti pakai kekuatan sendiri. Seperti kepada Asa. Kamu loh selesaikan dengan caramu sendiri. Ini kita. Urusan dengan anak, saya berusaha menyelesaikan sendiri. Maka saya hari ini, saya tidak mau lagi pakai kekuatan. Saya tidak mau lagi pakai kekuatanku. Aku mau belajar andalkan Tuhan. Karena kalau aku andalkan Tuhan, kalau saya berserah kepada Tuhan, tolong anak ini Tuhan. Tolong anakku ini Tuhan. Saya percaya kekuatanku itu terbatas. Tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ada satu ya, kita kembali ke Ibrani 11 ayat ke-6. Saya mau tunjukkan satu hal yang lebih indah. Dia katakan begini. Bahwa Allah memberi upah. Sudah nangkep ya, upah itu adalah sebuah pemberian yang dikhususkan. Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari dia. Coba Bapak Ibu kembali lagi pada ilustrasi tadi ya. Saya melihat sayembara itu kan. Bagi yang menemukan anjing ini saya dapat berapa tadi? 1 juta. Saya cari dan betul saya ketemu anjing itu. Saya berikan kepada pemiliknya. Maka pemiliknya dia cairkan kepada saya uang 1 juta. Tetapi ayat ini berbeda. Kalau manusia ketemu baru dapat hadiah kan? Tetapi Tuhan itu begitu kasih, begitu besar heran. Dia katakan begini. Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari. Artinya apa? Hanya dengan mencari saja sudah ada upahnya. Saya gak bisa Bapak Ibu. Datang kepada ibu tadi yang kehilangan anjing. Saya katakan, saya sudah cari 1 kota Ibu. Saya sudah 1 minggu 1 kota.
Sekarang saya minta uangnya boleh enggak? Dia, mana anjingnya? Tapi saya sungguh-sungguh loh, masa kono duit bensin? Ada bisa, enggak begitu jalan, enggak begitu cara saya bayar ini Pak. Harus menemukan dulu, tetapi Tuhan berbeda. Dengan kita sungguh-sungguh, kesungguhan hati Bapak Ibu. Mencari Tuhan, jangan seperti Asa, gagal di akhir. Sungguh-sungguh cari Tuhan, itu sudah ada upahnya. Yang setuju coba katakan amin. Maka dari itu ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau ibu ini ya. Saya ngomong, Bu, saya sudah cari satu kota Kediri. 1 minggu saya cari anjing ibu. Saya tidak menemukan. Lalu ibu itu katakan begini. Oke dah Pak, saya menghargai niat Bapak nyarikan anjing saya. Ini tetap aku kasih kau 1 juta. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bukankah itu kasih karunia? Amin? Bukankah harusnya saya bawa itu anjing? Itulah Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan itu apa? Niat. Cuma 1, niat. Saya itu Bapak Ibu bisa tahu siapa yang betul-betul niat cari Tuhan dan tidak niat cari Tuhan. Saya tahu dari mana? Gampang. Dari apa yang saudara lakukan. Ngerti ini hati saya. Ini orang ini sungguh-sungguh, orang ini enggak sungguh-sungguh. Dari mananya? Dari perilakunya. Orang pagi dia sudah ada di gereja. Dia melayani Tuhan, tidak pernah mempersulit. Dia selalu cari Tuhan. Ada, tidak ada. Dia dengan sukacita. Maka beginilah, mari kita cari kesimpulan sekarang. Orang yang sungguh-sungguh itu apa toh? Orang yang niatnya besar. Jadi kalau orang sudah tidak niat, artinya dia sudah tidak sungguh-sungguh. Niat itu apa? Kesungguhan tadi. Kesungguhan itu apa? Ya niat tadi. Ini tidak berbicara menemukan Tuhan. Hanya mencari tok Bapak Ibu. Hanya niat cari Tuhan. Sudah ada upahnya. Bukankah kita hari ini coba. Apa tidak mau bertobat tuh kita ini sekarang? Tapi saya percaya hari ini. Hujan terus kayak begitu. Enggak ditemukan ini dimanapun juga gereja seperti ini. Namanya hujan. Sepi gerejanya. Tapi hari ini hujan begitu lebat. Dan kakimu pun masih basah dengan air. Karena kau kedinginan. Engkau hadir di rumah Tuhan. Dan doa saya. Upahmu sungguh besar. Maka dari itu. Tenanan. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Setuju semua katakan amin? Setuju semuanya amin? Jadi mulai hari ini saya ajak ya. Mulailah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya bisa melihat semua di sini. Mata sudah mulai terbuka. Tapi bukan hanya matamu saja yang terbuka. Tapi yang aku minta hatimu pun terbuka. Karena yang mau saya katakan. Ketika engkau duduk di sini. Baik engkau melayani ataupun tidak. Dengar baik-baik. Kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia hargai niatmu. Dan dia katakan. Aku tahu kau sudah 1 minggu cari aku. Cari anjingku tadi. Aku hargai niat baikmu. Doa saya. Kiranya semuanya diberkati. Saya cuma mau ngajak. Ayo tenanan. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua katakan amin. Yang terima firman Tuhan boleh tepuk tangan. Haleluya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu, kau tak menyerah akan
proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan, terduga caramu. Kau yang ku percaya di sana.